Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perjalanan hijrah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan keberkahan dalam setiap langkah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama yang bijaksana. Beliau adalah sahabat setia Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kepemimpinannya yang luar biasa. Mari kita simak kisah inspiratif ini dan semoga dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah dari suku Quraisy. Dia adalah seorang pedagang yang sukses dan dikenal sebagai seorang yang jujur dan bijaksana. Bahkan sebelum masuk Muslim, Abu Bakar dikenal dengan gelar As-Siddiq karena selalu berkata jujur. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan agama Islam, Abu Bakar adalah salah satu dari 4 orang pertama yang menerima dakwah Nabi tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar kemudian menggunakan pengaruhnya untuk mengajak banyak orang penting di Mekah untuk masuk Islam, termasuk Utsman bin Affan dan Zubair bin Al-Awwam. Pengorbanan dan kesetiaan di masa awal Islam, Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya mendukung Nabi secara moral tetapi secara finansial. Dia sering menggunakan kekayaannya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa karena memeluk agama Islam, termasuk Bilal bin Rabah. Kisah Abu Bakar yang membeli kebebasan Bilal dengan harga tinggi menunjukkan dedikasinya terhadap kemanusiaan kepada sesama. Salah satu momen paling penting dalam kehidupan Abu Bakar adalah saat dia menemani Nabi Muhammad SAW dalam hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan ini penuh dengan bahaya termasuk pengejaran oleh kaum Quraisy. Abu Bakar menunjukkan keberanian dan keimanannya dengan terus menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW sepanjang perjalanan. Di Gua Sur, Abu Bakar rela menghadang bahaya demi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Dan peran dalam peperangan, Abu Bakar turut serta dalam hampir semua pertempuran besar bersama Nabi Muhammad SAW, termasuk pertempuran Badar, pertempuran Uhud, dan pertempuran Hunain. Meskipun dia bukan seorang prajurit, kebijaksanaan dan kepercayaannya selalu menjadi landasan moral bagi pasukan Muslim. Dia sering memberikan saran yang bijaksana dan menunjukkan keberanian yang besar di medan perang. Dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan. Dan dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar dipilih sebagai khalifah pertama. Masa pemerintahannya penuh dengan tantangan, termasuk pemberontakan dari suku-suku Arab yang murtad dan enggan membayar zakat. Abu Bakar menegaskan bahwa Islam harus tetap satu dan memerintahkan militer untuk menegakkan hukum Islam. Salah satu langkah besar Abu Bakar adalah mengirimkan pasukan di bawah komando Usamah bin Zaid ke negeri Syam, sebuah misi yang telah direncanakan Nabi Muhammad SAW sebelum wafat. Pengumpulan Al-Quran, salah satu prestasi terbesar Abu Bakar sebagai khalifah, adalah inisiatifnya untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Setelah pertempuran Yamama, di mana banyak penghafal Al-Quran gugur, Abu Bakar As-Siddiq menyadari pentingnya mengumpulkan Al-Quran untuk menjaga keaslian wahyu dengan bantuan Zaid bin Thabit. Usaha ini berhasil diselesaikan dan menjadi fondasi penting bagi umat Islam. Kebijakan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai pemimpin yang adil dan rendah hati. Dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan selalu mendahulukan kepentingan umat. Abu Bakar As-Siddiq juga memperkenalkan berbagai kebijakan administrasi yang efisien, termasuk sistem penyaluran zakat yang
lebih teratur. Dia memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk membantu yang membutuhkan, memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Islam. Dan akhir perjalanan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang singkat, sekitar 2 tahun tetapi penuh dengan tindakan yang menentukan. Menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar jatuh sakit dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya setelah berkonsultasi dengan para sahabat. Tindakannya ini menunjukkan kebijaksanaan dan kepekaannya terhadap stabilitas umat Islam. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, sama dengan usia Nabi Muhammad SAW saat wafat. Subhanallah, sahabat cahaya perjalanan hijrah. Kisah Abu Bakar As-Siddiq memberikan kita banyak pelajaran tentang keteguhan iman, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan buat sahabat-sahabat, untuk perkembangan channel kami Cahaya Perjalanan Hijrah, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini agar semakin berkembang untuk mendapatkan inspirasi dari kisah Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.